Maafkan kami. Kami tidak tahu Iris adalah putrimu. Kumohon, lepaskan kami. Kasihanilah kami. Tolong, jangan hukum kami. Kami dari keluarga Zhang dari kota Astria. Kau kenal ayahku? Seperti biasa, kau yang urus, aku yang tanda tangan. Keluarga Zhang diusir dari kota Sunan. Ya. Sayang, ini salahku karena membiarkan Iris dibully. Tolong, jangan marah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama untuk mengobati Iris. Ada obat mujarab dari luar negeri, sedang dalam pengembangan. Aku harus mengawasinya secara pribadi. Untuk saat ini, aku menitipkan Iris padamu. Iris adalah satu-satunya putri kita. Aku bersumpah, aku akan merawat Iris dengan baik. Selama Iris menjadi lebih baik, aku rela bayar harga berapapun. Matriark, obat mujarabnya sudah siap. Syukurlah, Iris bisa diselamatkan. Matriark, dalam 3 tahun terakhir, semua faksi luar negeri telah bersumpah setia pada grup Dihao barumu. Perwakilan mereka menunggu di luar untuk kedatanganmu. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Suruh mereka semua pergi. Hari ini adalah pesta pertunangan putriku. Aku akan pulang untuk memberinya kejutan. Ya. Matriark, pesta pertunangan Nona Jiang. Siaran langsungnya sudah mulai. Baiklah, semuanya. Mari kita berikan sambutan hangat untuk tamu kehormatan kita. Iris, apa yang terjadi? Idiot dan anjing kampungnya. Leo, menurutmu, mereka cocok sekali, kan? Ibu. Hentikan. Ibu, tolong aku. Sudahlah. Jangan kotorkan tanganmu, karena seorang idiot, ayahmu akan segera kembali. Si tolol ini, di pesta pertunanganku, menyebut dirinya Nona Gu. Dia pikir dirinya siapa? Akan kubiarkan kau merasakan anggur pertunanganku. Siapa itu? Berani-beraninya dia memperlakukan putriku seperti ini. Apa-apaan? Ethan, pesta pertunangan hari ini, ada apa sebenarnya? Bagaimana mungkin ada yang berani menindas Iris yang membawa anjing? Sayang, apa yang sedang kau bicarakan? Hari ini adalah pesta pertunangan Iris dan Leo. Tidak ada yang berani menindasnya. Sayang, kau pasti sangat lelah karena urusan obat mujarab itu. Sampai berhalusinasi. Apa? Oh, sayang, aku sedang rapat dengan Bapak Lin dari grup Dihao, membahas bisnis. Kita bicara nanti saja, ya? Benar atau tidak, akan kusaksikan sendiri. Dalam 1 jam ini, aku harus sampai di sana. Ya. Berhenti di situ. Apakah Anda punya undangan? Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Setelah 3 tahun meninggalkan rumah, bahkan anjing-anjing pun tidak kenal orang lagi. Apa-apaan ini? Berani-beraninya kau, wanita. Hari ini adalah pesta pertunangan Nona Gu. Jika kau berani membuat keributan, aku akan buat kau menyesal. Baiklah. Hari ini, aku ingin melihat, tepatnya Nona Gu yang mana. Yang berani mengadakan pesta pertunangan di rumah keluarga Jiang. Ibu, hentikan sekarang juga, lepaskan dia. Berhenti di situ, lepaskan dia. Ibu, aku ingin ibu. Iris, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Matriark, berani sekali mereka memperlakukan nona muda seperti ini. Haruskah aku menghabisi mereka sekarang? Sekarang kita di negara kita. Masyarakat yang diatur hukum. Mari kita cari tahu kebenarannya dulu. Jadi, kau, ibu dari si manis kecil ini. Si manis kecil ini bekerja sebagai pembantu di rumah kami. Tapi dia tidak jujur.
berkeliling bilang dia nona muda. Dan berani ingin menikahi Leo. Jadi aku kabulkan keinginannya. Putriku, seorang pembantu, dan dipaksa menikahi anjing. Kau bilang dia nona muda. Biar kukatakan, akulah nona muda keluarga ini. Sedangkan si binatang kecil itu, si manis kecil dengan anjing, pasangan yang serasi, kan? Oke. Maka hari ini, akan kuperlihatkan rasanya menikahi si manis kecil, penjaga. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh. Ini rumahku. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya membuat keributan di rumahku. Rumahmu. Apa hubunganmu dengan Ethan Gu? Dia suamiku. Aku istrinya yang sah. Di kota Astria. Semua orang memanggilku Ibu Gu. Ayahku sangat menyayangi aku dan ibuku. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, bawa putri manis kecilmu dan berlutut. Minta maaf sambil berlutut. Lalu aku hanya mungkin, minta ayahku untuk memperingan hukumanmu. Jadi, seorang selir dan putrinya telah merebut tempatku. Sepertinya dalam 3 tahun aku pergi, Ethan benar-benar bermain-main. Bukankah mereka, istri dan putri Bapak Gu? Bagaimana mereka bisa jadi selir dan putri? Mungkinkah si manis kecil itu pewaris sejati? Siapa yang asli? Apa yang baru kau sebut kami? Akan kucabik mulutmu, Iris. Jangan pukul ibu. Iris. Ibu di sini. Jangan takut. Roy. Kamu baik-baik saja. Nenek sihir tua, kamu gila. Chloe adalah putri keluarga Gu. Berani-beraninya kamu memukulnya. Seorang wanita berani memukulku? Ibu, dia memukulku. Wanita kurang ajar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang benar. Ibu. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya kamu memukulku. Ini rumahku. Aku nyonya rumah ini. Putriku adalah putri sah di sini. Apa aku perlu memilih hari khusus untuk menamparkan selir dan penipu, wanita gila? Putrimu sudah gila, mengaku sebagai pewaris wanita keluarga Gu. Dan sekarang kamu datang ke sini mengigau, bilang kamu ibuku. Apa seluruh keluargamu para pelayan? Terlalu banyak. Berhayal. Betul, Bapak Gu sendiri yang memperkenalkan Ibu Gu kepada kami. Mana mungkin itu salah? Benar. Mereka jelas putus asa dan miskin. Kamu harus bawa putrimu dan periksa otak kalian. Putrimu bilang dia putri keluarga, jadi aku menyiksanya. Jadi manis kecil, jangan-jangan kamu mau mengikuti jejaknya? Maksudmu, putriku jadi seperti itu karena kamu? Itu salahnya sendiri karena mengaku sebagai putri keluarga. Dan dia bilang, dia tunangan Leo, memukulinya jadi manis kecil. Sudah mengasihaninya? Sudah, jangan buang-buang kata dengan mereka. Berani-beraninya dia memukulku. Penjaga, tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kamu tuli? Kenapa kalian cuma berdiri? Tangkap mereka. Nyonya, wanita ini punya aura yang sangat kuat. Pasti dia punya koneksi. Sebaiknya, konfirmasi dulu dengan Bapak Gu. Konfirmasi apa? Ini adalah kediaman keluarga Gu. Semua yang ada di sini milik keluarga Gu. Kalau berani melawan aku akan pecat kalian semua. Kalau begitu kenapa tidak? Kamu telepon Ethan dan tanyakan sendiri, apakah semua yang di sini milik keluarga Gu atau keluarga Jiang? Beraninya kamu memanggil suamiku dengan namanya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas menyebut namanya. Aku bilang, telepon dia. Baik, aku akan telepon. Akan kubuat kamu menyesali kesalahan besarmu. Halo, sayang, ada apa? Itu benar suara Ethan. Halo, sayang. Ada wanita gila datang ke rumah kita hari ini. Dengan psikopat kecil di belakangnya.
Mereka mengaku, mereka adalah istri dan anakmu yang sebenarnya. Dan mereka ingin mengusir Chloe dan aku. Apa? Siapa yang berani mengganggu kalian berdua? Dia pasti ingin mati. Oh, sayang. Kamu harus pulang sekarang juga. Anak perempuanmu dan aku sedang diintimidasi. Pulang dan bela kami. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan. Jangan khawatir. Aku akan pastikan, siapapun yang mengganggumu, akan membayarnya. Ethan Gu, siapa sebenarnya yang ingin kamu suruh bayar? Vivian Jiang? Tadi itu Vivian? Tidak mungkin. Dia masih di luar negeri. Penyihir itu. Tunggu saja. Kau berani sakiti istri dan anakku. Aku akan pastikan kau tak punya kuburan. Memohon ampun sekarang, dan aku mungkin masih mau mengampunimu. Kalau tidak, saat suamiku kembali, dia akan tunjukkan padamu apa arti sebenarnya menderita takdir yang lebih buruk dari kematian. Ini yang harus kau lakukan. Berlutut, sampar wajahmu sendiri, dan minta maaf. Dan ibuku, bahkan bisa minta ayahku, untuk membebaskanmu. Apa, keluargamu bisnis memancing? Sangat suka membebaskan orang. Kau, Iris, ibumu bertingkah seperti ini. Dia akan bayar konsekuensinya. Bukannya kau selalu ingin bantu ibumu? Kalau begitu, tunjukkan padanya caranya. Mulai sekarang, berlutut dan tampar dirimu sendiri. Tampar dirimu sampai aku bilang berhenti. Benar. Dan menggonggong seperti anjing beberapa kali. Tidak, tolong jangan sakiti ibu. Iris. Iris, sayang. Jangan takut, sayang. Mama di sini. Kau suka sekali menamparkan orang. Baiklah. Aku akan buat kau merasakan sendiri. Penjaga. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia, Chloe. Wajahku. Kalian cuma berdiri di situ? Apa kalian cuma akan berdiri di situ dan menonton saat Nonagu dipukuli? Tangkap dia, tangkap wanita itu. Aku akan buat wanita ini menyesal pernah menginjakkan kaki di sini hari ini. Yang akan menyesal, mungkin bukan yang kau kira, tapi yang menyesal sekarang, itu pasti kalian. Penjaga, tutup area ini. Wanita jahat, beraninya kau memukul kami. Tunggu saja sampai Bapak Gu pulang. 10 nyawa pun tak akan cukup untukmu. Ayah akan mencakar wajahmu dulu. Aku sarankan kalian berhenti sekarang, mundur, dan biarkan kami pergi. Kalau tidak, nanti saat suamiku kembali, amarahnya adalah sesuatu yang tak bisa kalian tangani. Apa? Sekarang takut? Belum terlambat untuk memohon ampun. Kamu berani memukulku juga? Memangnya kenapa? Baik, sekarang kamu sangat sombong. Tunggu saja sampai suamiku kembali. Kita lihat nanti seberapa sombongnya kamu. Benar, ayah bisa menghancurkannya dengan kelingkingnya. Lebih baik kalian lepaskan kami sekarang. Baiklah. Aku ingin lihat mana yang lebih kuat, kelingking ayahmu atau cambukku. Apa yang kamu lakukan? Bapak Gu sudah datang. Bapak Gu sudah datang. Sekarang Bapak Gu ada di mana? Mobilnya sudah masuk ke area perumahan. Dia akan sampai di depan pintu sebentar lagi. Bagus, ayah datang. Begitu ayah sampai di sini, kalian semua akan mendapat balasan. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuh kalian. Dan membiarkan kalian mengemis di jalanan. Ayahku sudah dalam perjalanan ke sini. Tunggu saja, tidak akan ada yang bisa membela kalian berdua nanti. Setiap orang yang ada di sini hari ini, yang menindas, atau hanya diam saat putriku dipermalukan, tidak satupun dari kalian akan keluar dari sini dengan utuh. Aku ingin kalian semua tahu, berani melawan aku, Vivian Jiang, akan berakibat fatal. Siapa yang berani menindas istri dan anakku?
Sayang, wanita inilah pelakunya. Dia yang memukulku dan putri kita. Dan dia bahkan bilang, dia adalah istri sahmu. Dan semua ini miliknya. Benar, ayah, lihat apa yang dia lakukan pada kami bertiga. Dia memukuli kami dengan parah. Kamu harus membuatnya membayar untukku. Aku tidak peduli, aku ingin kedua wanita itu membayar. Baik, baik, baik. Ayah pasti akan menyelesaikan. Ini untukmu. Hari ini, bahkan jika Tuhan sendiri turun, itu tidak akan mengubah apapun. Sayang. Sayang, kamu sudah pulang? Ini rumah saya. Apa, aku tidak boleh pulang? Bukan, maksudku. Tentu saja boleh, maksudku cuma. Seharusnya aku yang menjemputmu. Sayang, kamu bicara apa? Wanita itu, dia memukulku dan putriku, kamu harus berbuat sesuatu padanya. Ya, ayah, dukung aku dong. Kalian berdua, diam. Istri, kamu ini mengaku bahwa semua yang ada di sini milik keluarga Gu. Ayo, katakan pada mereka, semua yang kamu punya dan semua yang ada di sini milik keluarga mana? Ini tentang apa? Kamu satu-satunya istri yang kumiliki. Semua yang ada di sini dan semua yang kumiliki diberikan olehmu. Semuanya milik keluarga Jiang. Sayang, apa yang kau katakan? Apa kau sudah gila? Dia yang... Diam. Kau wanita yang menyedihkan. Beraninya kau menghina istriku. Ayah, dia istrimu, ibuku, dan aku putrimu. Kau biarkan wanita ini mengisi kepalamu. Cukup, Chloe. Dia, Vivian Jiang, adalah satu-satunya istri sahku. Apa? Semua ini miliknya, dan semuanya milik keluarga Jiang. Itu Vivian. Dulu Ratu Kota Sungai. Matriark keluarga Jiang yang bertangan besi. Jadi, Iris adalah pewaris sejati. Dia benar-benar matriark benar-benar kembali. Kita tamat. Semuanya tamat. Kita semua hancur. Sayang. Kau tidak pantas menyapa matriark seperti itu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu mereka melakukan hal-hal ini di belakangku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kumohon, sayang. Jadi kau bilang padaku bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang semua ini? Ya. Ini semua ide buruk wanita ini, dan dia menyamar sebagai dirimu untuk menindas putri kita. Ethan, kau bajingan tak berperasaan. Dulu saat kau dan aku sumpah cinta abadi, kau tidak bicara seperti ini dulu, ya? Aku bilang diam, nenek sihir tua. Ibu, ayah. Dan kau, siapa yang suruh kau menindas Iris? Aku akan menghancurkanmu. Kenapa kau memukul Chloe? Leo, tolong aku. Ibu Jiang, aku tahu aku salah. Iris masih punya perasaan padaku. Kalau kau biarkan aku tinggal, aku bersumpah, aku akan habiskan seluruh hidupku merawat Iris. Untuk 3 tahun terakhir ini, dan untuk semua penderitaan yang ditanggung Iris, aku akan membuat kalian berempat membayarnya 100 kali lipat. Pengawal. Selama 3 tahun terakhir, semua penderitaan yang ditanggung Iris, aku akan membuat kalian berempat membalasnya 100 kali lipat. Pengawal. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong, biarkan aku lepas kali ini saja. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Aku janji akan memperlakukan kamu dan putrimu dengan baik. Halo. Oh, Bapak Lin. Bapak Gu, suatu kehormatan bisa bermitra dengan Anda. Mulai sekarang, Anda adalah mitra yang ditunjuk dari grup Dihao. Aku sekarang bersama grup Dihao sebagai mitra resmi mereka. Mitra grup Dihao, itu aku. Konglomerat super itu, grup Dihao. Kepala grup Dihao, Nona Verity, bahkan pemimpin dunia, harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ethan Gu ini benar-benar dapat keberuntungan besar. Sepertinya, matriark Jiang sudah mengambil beban terlalu berat.
Lalu apa gunanya jika Vivian Jiang memimpin keluarga Jiang dengan Bapak Lin dari grup Dihao mendukung kami? Keluarga kecil menyedihkan seperti miliknya. Bahkan 10 pun tidak akan menakutkan kami. Vivian, kamu penyihir jahat. Hari ini, kita akan menyelesaikan hutang untuk selamanya. Saatnya kita menyelesaikan urusan ini. Vivian Jiang, aku punya Bapak Lin sebagai pendukungku. Pembayaran ketigamu sudah jatuh tempo. Aku tidak percaya peluang bisnis yang khusus kusiapkan untuk Ethan. Malah jadi sumber kepercayaan dirimu untuk mengkhianatiku. Keluarga Jiang yang menyedihkan itu bahkan tidak layak menyemir sepatu. Satpam Grup Dihao. Pendiri grup Dihao adalah orang yang dikenal sebagai putri palem bisnis, Nona Verity. Begitu ayahku, melalui Bapak Lin, berkenalan dengan sang putri palem, menjatuhkan wanita sepertimu akan sangat mudah. Betul, saat itu, satu-satunya pilihanmu adalah membawa si manis kecil Iris dan pergi mengemis di jalanan bersama. Nenek sihir tua, berlutut, sekarang, dan berlutut serta minta maaf pada Chloe. Apa yang baru kau katakan? Katakan, siapa yang akan berlutut dan minta maaf? Bapak Gu, tolong aku, dia akan membunuhku. Chloe, tolong aku. Ayah, kau harus selamatkan dia. Sekarang, dia tunanganku, menantu lakimu sendiri. Vivian Jiang, kau ingin mati? Lepaskan dia. Sekarang. Aku juga ingin bertanya hal yang sama. Dia tunangan Iris. Bagaimana dia bisa jadi miliknya? Apakah perlu ditanya, cara suamimu menjadi milikku, sama persis dengan cara tunangan si manis kecil itu, akhirnya menjadi tunangan Chloe. Ethan Gu, saat kita menikah, aku sudah jelaskan, aku sudah peringatkan kau, jika kau selingkuh dariku, aku akan membuatmu pergi tanpa apa-apa, dan akan kusunat kau dengan tanganku sendiri. Vivian Jiang. Oh, Vivian Jiang, berhenti mencoba menakutiku. Aku punya Bapak Lin yang mendukungku. Aku tantang kau untuk menyentuhku. Semuanya, diam. Aku Sean Seng, diam. Asisten sang putri palem. Asisten khusus. Apa yang membuat kami mendapat kehormatan ini? Maaf tidak menyambut Anda lebih awal. Kami baru saja menangani wanita ini, yang menyamar sebagai sang putri palem. Kau buta, wanita yang berdiri tepat di depanmu, adalah pendiri grup Dihao, yang dijuluki putri palem dunia bisnis, Nona Verity. Apa? Itu Nona Verity. Konyol, 3 tahun yang lalu, Nona Verity mendirikan grup Dihao di luar negeri, sendirian. Prestasi legendarisnya, cuma satu saja, bisa membuatmu hidup sejahtera. Terus kenapa? Hanya karena Vivian Jiang berada di luar negeri selama 3 tahun. Tiba-tiba dia jadi Verity? Jangan pikir kamu bisa menyewa orang dengan jas mewah untuk berbohong demi kamu. Betul, aku yakin asisten khusus yang disebut-sebut ini juga palsu. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa-apa tentang grup Dihao, dan sekarang dia berbohong untuknya? Tidak masuk akal. Sayang, sekarang aku paham. Manis kecil, Iris Jiang, pasti mewarisi kecerdasan ibunya. Matahari belum tenggelam, dia sudah melamun. Menjijikkan. Luar biasa. Sekarang ini, ada yang berani menyamar sebagai putri palem? Cukup, diamkan dia. Leo. Kau baik-baik saja, Leo. Penjaga, nenek sihir tua ini, tangkap dia. Kirim mereka ke rumah sakit jiwa. Aku ingin mereka dikurung di sana selamanya, menderita seumur hidup. Sayang, ini seharusnya penjelasan yang cukup baik untuk Nona Verity. Tangkap mereka. Tunggu. Wanita, beraninya kau memukulku? Aku akan mengiris wajahmu sekarang juga. Biar kutunjukkan padamu siapa yang kau hadapi. Kau akan segera tahu betapa kuatnya aku, Chloe. Wajahku, Chloe. Sakit, ibu. Ethan, apalagi yang kau tunggu? Lihat apa yang dia lakukan pada wajah putri kita. Aku akan membuatnya membayar mahal. Vivian.
Beraninya kau menyentuh putri kesayanganku? Kau akan membayarnya sekarang juga. Tangkap dia, sekarang. Ku bilang tangkap dia, kalian tuli. Kalian semua, tuli. Ethan, ini adalah kediaman keluarga Jiang. Aku yang berkuasa di sini. Jadi menurutmu, mereka akan mendengarkan siapa? Selamat datang kembali, Matriarch. Kalian tidak tahu terima kasih. Brengsek, aku adalah tamu kehormatan Bapak Lin. Lawan aku, dan setiap satu dari kalian akan menyesali hari kalian dilahirkan. Baiklah. Kalau begitu, kenapa kau tidak tanya Bapak Lin kesayanganmu itu? Apakah dia berani mengatakan itu di hadapanku? Baik. Aku akan menghubungi Bapak Lin. Sekarang, kau akan segera belajar apa arti penyesalan yang sebenarnya. Halo, Bapak Gu, ada yang bisa saya bantu? Ah, Bapak Lin. Hari ini, di pesta pertunangan putriku, ada orang gila yang menyamar sebagai Putri Palem. Bisa dipercaya keberaniannya, Matriarch kita selalu menepati janjinya. Dia paling membenci penipuan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Tentu, aku akan memastikan dia berakhir di kuburan tak bernama. Mason, jika kau masih ingat siapa majikan sejatimu, segera ke sini sekarang. Putri Palem. Wanita, siapa yang memberi izin untuk tidak menghormati Bapak Lin? Bapak Lin mungkin sudah marah dengan wanita ini. Sayang, kalau Bapak Lin membatalkan kerjasama kita, karena ini, kita harus bagaimana? Saat ini, satu-satunya yang harus dilakukan adalah menangani kedua wanita ini. Itu satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan Bapak Lin. Kalau tidak, wanita ini pasti akan menyeret kita bersamanya. Betul. Putri Palem. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Itu pasti suara Matriarch. Tidak mungkin, pasti terjadi sesuatu. Penjaga. Kumpulkan semua orang. Ikuti aku ke pesta pertunangan Nona Gu. Ya, Pak. Vivian Jiang, beraninya kau menghina Bapak Lin. Di hadapannya, kau pasti ingin mati. Sayang, Bapak Lin mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Mengapa kita tidak, sebelum Bapak Lin tiba, mematahkan lengan dan kaki Vivian Jiang, lalu dia dan si manis kecil, Iris, bisa berlutut di hadapan Bapak Lin bersama-sama, dan memohon pengampunannya. Aku akan mencakar wajahnya. Benar, Bapak Gu. Bapak Lin pasti akan melihat Anda sebagai orang yang tegas dan efisien. Dia pasti akan memberi kita dukungan lebih. Vivian Jiang, aku akan membuatmu Berhenti. Tahan. Bapak Lin, akhirnya Bapak datang. Perempuan tak tahu malu ini, berani menyamar sebagai Putri Palem. Kami baru saja mau memberinya pelajaran. Ya, Bapak Lin, dia berani melakukan penipuan ini pada grup Bihao. Dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Kalian sedang membicarakan apa? Mereka mengaku bahwa aku adalah Putri Palem Bihao palsu. Mereka berencana mematahkan tangan dan kaki. Ini benar-benar gila. Memang gila, perempuan ini berani menyamar sebagai Putri Palem. Jangan khawatir, Bapak Lin. Selama ayahku ada di sini, dia akan memastikan Bapak mendapat jawaban yang memuaskan. Benar. Perempuan yang tidak tahu diri ini akan membayarnya. Aku akan membuatnya menyesali setiap kata yang diucapkannya hari ini. Kalian sudah gila. Dia hanyalah perempuan bodoh. Tenang saja, Bapak Lin. Setelah aku bereskan kedua perempuan ini, aku akan menggantinya dengan baik untuk Bapak. Oh, benarkah? Ayo katakan padaku. Bagaimana rencanamu? Tepat di depan Mason. Bagaimana kau akan berurusan denganku? Nenek tua, masih saja mulutmu berbicara. Bapak Lin, aku akan lakukan ini untuk Bapak. Aku akan mematahkan kakinya. Yang keliru adalah kau. Bapak Lin, dia cuma anak kecil. Tolong jangan turun ke levelnya. Anak kecil apa haknya bicara di sini? Keluar dari sini, sekarang. Tenang, Bapak Lin. Aku akan pastikan dia belajar. Ngapain nunggu nanti? Ayo kita selesaikan sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu bicara? Lakukan. Karena kamu tidak tahu cara bicara yang baik, mulutmu tidak akan diperlukan lagi.
Bapak Lin, aku tahu Bapak tidak tahan, sedikit pun omong kosong. Jadi, begini caranya. Aku akan beri pelajaran pada wanita ini untuk Bapak, si penipu yang mengaku sebagai Putri Palem. Bapak Lin, Kenapa kau pukul aku? Kau buta ya? Lihat baik-baik. Siapa dia? Mason, siap melayani, Putri Palem. Kami memberi hormat kepada Putri Palem. tidak mungkin, dia tidak mungkin Putri Palem. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak, ini sudah nyata. Ibu si idiot itu adalah Putri Palem. Mustahil. Tangkap mereka. Karena sudah begini, dan kalian tidak tahu terima kasih, berani menghina Putri Palem, maka hari ini, kalian semua akan membayar harganya. Sayang, demi aku sebagai ayah kandung Iris, maafkan aku. Sekali ini, itu kesalahan. Penilaianku terganggu, dialah yang menghasutnya. Etangu, kamu, bajingan tak berperasaan. Kamulah yang waktu itu, kamu bilang kamu yang pertama mencintaiku. Omong kosong, kalau dulu kau tidak menggodaku, apakah aku akan pernah melirikmu? Sekarang bawa dia, perempuan ini, pergi. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu tentangku? Bukankah ayah yang paling menyayangiku? Diam kau bukan anakku. Satu-satunya anak kandungku, adalah Iris. Sekarang lenyap dari pandanganku. Sekarang juga. Leo, ayahku tidak menginginkanku lagi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Lepaskan aku. Kalau kau tidak berbohong, mengatakan Iris palsu, dan kau adalah ahli waris asli. Aku tidak akan pernah melakukan ini. Ini semua salahmu. Cukup. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Ibu Jiang, tolong lepaskan aku. Sayang, aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Sekali ini saja. Hanya demi menjadi ayah kandung Iris. Kamu tidak ingin Iris kehilangan ayah, kan? Kamu tidak menyesal. Kamu hanya tahu kamu sudah aman. Bawa mereka pergi. Iris. Bagaimana keadaan putri saya? Nona Jiang dikurung bersama binatang untuk waktu yang lama dan mengalami trauma psikologis yang parah. Saat ini, dia tidak akan langsung sadar. Monster-monster itu. Tapi tenang saja, Nona Jiang sudah tidak dalam bahaya langsung. Kami akan menyusun rencana perawatan terbaik untuknya. Jika dia tetap tenang, peluangnya sangat besar. Dia akan pulih sepenuhnya. Saya mengerti. Kamu boleh pergi. Iris, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menyentuhmu. Ibu akan selalu ada di sini untukmu. Wen Ruan. Halo, Ibu Jiang. Saya murid yang Ibu sponsori, Wen Ruan. Tolong saya. Ayo pergi, sekarang. Cepat. Setelah bertahun-tahun kami membesarkanmu, kamu cuma pemborosan uang, kamu menolak menikah, tapi mau sekolah. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai pingsan, dan menjualmu untuk dinikahkan. Seluruh hidup seorang perempuan, seharusnya untuk menikah dan punya anak. Untuk apa semua belajar itu? Cepat ikut ibumu kembali. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau menikah dengan pria tua lumpuh itu. Lepaskan saya. Kalau tidak menikah, siapa yang bayar aku? Coba lari lagi, aku akan memukulmu sampai pingsan. Berhenti di situ. Berhenti. Ibu Jiang, saya mohon, selamatkan saya. Saya tidak mau menikah. Saya ingin sekolah. Kamu mau uang, kan? Aku akan memberikannya padamu. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh mencarinya lagi. Cincin berlian sebesar ini, pasti harganya selangit. Kita kaya. Baik, kami janji tidak akan mencarinya lagi. Tidak akan. Ibu Jiang, terima kasih. Anda orang baik. Tolong, bawa saya ikut. Saya mau sekolah. Tolong. Baiklah, mulai sekarang, semua biayamu akan aku tanggung. Tugasmu adalah belajar dengan giat. Jadilah orang yang sukses. Oh,
Wendy, bagaimana sekolahmu? Ibu Jiang, saya sebentar lagi lulus. Tapi beasiswa saya masih kurang. Tidak masalah. Aku akan suruh asistenku transfer sekarang juga. Terima kasih, Ibu Jiang. Ada satu hal lagi. Setelah saya lulus, saya ingin magang di perusahaan Ibu. Apakah itu mungkin? Tentu saja, tidak masalah. Kamu sangat dipersilakan. Tapi, saya khawatir tanpa status atau latar belakang. Apakah orang-orang akan meremehkan saya? Bisakah Ibu beritahu semua orang bahwa saya adalah anak baptis Ibu? Bisa saja, tapi perlu persetujuan putri saya dulu. Begini saja, kebetulan saya sibuk, jadi hari ini kamu bisa jadi kakak untuknya dan jemput Iris dari rumah sakit. Benarkah? Tapi, saya tidak tahu seperti apa Iris. Itu, di belakang telinga Iris, ada tanda lahir berbentuk kelopak yang sama, seperti saya. Sebentar lagi, saya juga akan memberinya jepit rambut Phoenix emas saya. Kamu pernah melihatnya, pasti langsung kenal. baik, Ibu Baptis, saya mengerti. Ibu Iris. Iris, Kamu akan punya kakak. Senang tidak? Ini kakakmu, pegang erat-erat. Kakak. Kakakmu pasti langsung mengenalimu. Kakak akan menjemputku dan bermain denganku. Jadi, berhasil. tentu saja berhasil. Vivian Jiang adalah putri Palem yang terkenal. Begitu saya resmi menjadi anak baptisnya, semua kekayaan keluarga Jiang akan menjadi milikku. Mulai sekarang, Ibu akan belikan kamu daging setiap hari, ya, Nak? Kamu kok kasar banget sih? Anjingmu tidak pakai tali. Bagaimana kalau dia menggigit anak kecil? Anakku tidak akan pernah menggigit siapapun. Kenapa teriak-teriak? Lagi pula, apa masalahnya kalau dia menggigit orang? Kamu cari mati? Apa? Kamu? Apa? Dengar ya. Aku putri dari Putri Palem, grup di Hao. Kamu berani macam-macam denganku. Ibuku akan membuatmu hilang. Sudah. Jangan buang waktu dengan mereka. Mereka cuma sekumpulan bajingan. Prioritas kita sekarang adalah menjemput Iris dari rumah sakit. Anggap saja kamu beruntung hari ini. Ayo pergi. Hai. Ya? Dengar, manis kecil. Kamu berani menakuti anakku? Anjingnya, Iris takut. Wendy. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya memanggilku Wendy? Kenapa kamu tidak bercermin dulu dan lihat siapa dirimu sebenarnya? Kamu pikir kamu pantas jadi saudaraku? Ada apa ini? Sayang. Si manis kecil ini baru saja menakuti anak kita. Dia bahkan berani memanggilku Wendy. Jijik sekali. Mana mungkin aku punya adik yang menyedihkan seperti dia? Hei, manis kecil, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Hei, kalau kamu tidak mengendalikan anjingmu, kamu sama buruknya dengan anjing itu. Kurasa yang harus membayar dan minta maaf adalah kalian berdua. Bukan urusanmu. Dengar baik-baik, anakku ini juara ras murni. Hidupnya saja lebih berharga daripada kalian berdua jika digabungkan. Betul, kalau kamu terus ikut campur urusan kami, aku akan menghajar kalian berdua. Kamu. Wendy, ini aku, Iris. Biar aku ambilkan itu untukmu. Jangan dekat-dekat aku. Mundur. Kamu jijik. Gaunku. Gaun ini adalah yang akan aku pakai untuk menemui saudari angkatku. Jangan sentuh aku. Hei, manis kecil, kamu berani menyentuhnya? Jepit rambut ini, kenapa terlihat sangat familiar? Tusuk konde itu, ibu, milik ibu. Oh, ambil tusuk konde itu untukku. Untukku. Biar kulihat lebih dekat. Tidak. Serahkan.
Tidak. Dasar manis kecil. Beraninya kau menggigitku. Kenapa aku tiba-tiba merasa begitu cemas? Jangan-jangan Iris dalam masalah? Hei, Ibu Baptis. Aku baru sampai di rumah sakit. Wendy, kau sudah menjemput Iris. Aku tiba-tiba merasa sedikit cemas. Ada sesuatu. Yang salah? Tidak, aku baru sampai di rumah sakit. Aku akan segera menjemput Iris. Apa yang mungkin bisa salah? Jangan khawatir. Baguslah. Tusuk konde yang dipakai Iris. Kau lihat. Itu tusuk konde Phoenix emas. Sangat mudah dikenali. Apa kabar? Tidak apa-apa, Ibu Baptis. Aku baru mau pergi menjemput Iris dan membawanya pulang. Bagus. Aku ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Iris kuserahkan padamu. Manis kecil ini, benar anak Vivian Jiang? Tidak mungkin, anak ketua Jiang. Bukanlah manis kecil. Dia pasti mencuri token Nona Wen. Tidak, Iris. Iris tidak. Buktinya tak terbantahkan. Masih berani menyangkal? Tusuk konde ini adalah sesuatu yang dibeli Ibu Baptisku di Sotheby's. Seharga 30 juta dolar. Barang antik kelas atas. Kalau bukan kamu yang mencurinya, apakah barang ini jatuh begitu saja padamu? Makanya dia disebut manis kecil. Mencuri sesuatu tapi tak tahu cara menyembunyikannya. Berani memakainya di kepala, dipamerkan agar semua orang melihat. Paul, tahan dia. Bicara. Tangan mana yang kamu gunakan untuk mencuri tusuk konde ini? Akan kuhancurkan tangan itu. Tidak mau bicara? Kalau begitu, kedua tanganmu hilang. Tunggu. Ada sesuatu yang terjadi pada Iris. Sean, Matriarch, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Sekarang. ya. Wendy. Bagaimana dia mendapatkan foto kamu dengan Putri Palem? Wendy. Gimana dia bisa dapat foto sama kamu dan Putri Palem? Wendy. Jangan marah. Diam. Siapa sangka kamu yang terlihat polos di luar, yang kelihatannya nggak ngerti apa-apa, bisa sejahat ini? Dia tadi cuma pegang tanganku, manggil aku Wendy. Dia jelas-jelas pengen Ibu Baptis kasihan sama dia dan mengangkatnya jadi anak. Ceka, manis kecil itu licik banget. Sama sekali nggak boleh ada orang lain yang lewat jalan yang sama kayak aku. Berdiri. Manis kecil. Berani-beraninya kamu coba rebut status pewaris wanita dariku? Aku bakal kasih pelajaran buat kamu hari ini. Ayo pergi. Nona Gu. Wah, bukan Nona Gu. Bapak, kamu ngomong apa sih? Di siang hari bolong, kamu mendorong orang hidup, tepat di depan mobilku. Apa kamu mau membunuhku? Berhenti bikin keributan. Dia cuma manis kecil. Untunglah, satu mulut kurang yang harus diberi makan. Kenapa kamu bikin ribut? Kamu sama sekali tidak masuk akal. Aku akan telepon polisi. Tunggu sebentar. Dia bahkan belum mati. Kenapa telepon polisi? Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sama sekali tidak taat hukum. Kamu akan masuk penjara hari ini. Pasti. Bagaimana jika aku bilang, aku dari grup Dihao, putri dari Putri Palem. Masih mau telepon polisi? Konyol. Kamu pikir aku idiot? Aku pernah lihat Nona Gu. Dan dia tidak terlihat sama sekali. Seperti kamu. Aku bukan putri kandungnya. Tapi aku anak baptisnya. Sejak kapan Matriarch punya anak baptis? Bagaimana dengan ini? Ini hadiah dari Ibu Baptisku. Kamu mungkin tidak kenal aku. Tapi kamu pasti kenal token ini.
Itu benar-benar token matriark. Sekarang, masih mau telepon polisi? Nona, aku tidak berani. Bagaimana Anda ingin aku menangani manis kecil ini? Katakan saja. Bawa dia ke pinggiran kota, cari tanah kosong, dan buang dia. Aku tidak ingin dia dalam pandanganku. Iya, Ya, Chen. Cepat bawa manis kecil ini ke dalam mobil. iya. Tunggu, bagaimana mungkin? Bagaimana dia punya tanda lahir yang sama dengan ibu baptisku? Dia benar-benar anak ibu baptis? Nggak mungkin. Kalau dia benar-benar anak ibu baptis, dan ibu baptis tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Apa yang perlu ditakutkan? Si manis kecil ini berani mencuri tusuk konde dan fotonya. Tato ini pasti palsu juga. Tato bisa memasukkan tahi lalat? Pasti dia. Dia mengatur semua ini untuk menipu kita. Kalau nggak percaya, tanya orang tua ini. Suruh dia periksa. Lihat apakah itu palsu atau tidak. Jadi, asli nggak? Aku nggak bisa tahu hanya dengan melihat. Tapi dia anak baptis matriark. Aku nggak bisa melawannya. Harus ikut saja. Nggak boleh menyangkalnya. Tahi lalatnya palsu. Kau manis kecil. Beraninya kau memasukkan tahi lalat dan menipuku. Sampai segitunya. Ingin mendekati ibu baptisku. Ya? Hari ini, aku akan mencabik tato itu dari kulitmu. Berhenti. Nona Jiang, bangun. Kau harus bertahan. Apa? Dia Nona Jiang. Dokter, kemampuan medis Anda pasti sudah menurun. Bagaimana mungkin dia, pewaris wanita grup di Hao? Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang Nona Jiang. Dia seperti ini karena dia mengalami shock. Aku tidak percaya. Katakan padaku, berapa banyak si manis kecil ini menyuapmu supaya kau membelanya seperti ini? Aku tahu apa yang terjadi. Dokter Qin ini adalah orang wakil direktur. Ada persaingan antara kami. Dia pasti mencoba membuat masalah untukku. Dengan mengklaim si manis kecil adalah pewaris wanita. Aku tidak. Dia benar-benar Nona Jiang, direktur. Lihat baik-baik dia. Tidak perlu melihat. Nona Gu mirip dengan matriark. Dia sangat cantik. Bagaimana mungkin dia menjadi si manis kecil ini? Hanya kau yang memperlakukannya seperti harta karun. Apakah kau tidur dengan si manis kecil ini? Kalau tidak, mengapa kau melindunginya dengan begitu gigih? Siapa yang tahu? Beberapa orang punya selera aneh. Mereka melewatkan yang bagus dan memilih si manis kecil. Si manis kecil ini berani menyamar sebagai saudari baptisku? Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Lepaskan dia dariku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku akan merobek tatonya. Jangan lakukan itu. Nona Jiang, tolong bangun. Nona Jiang. Bukannya katanya akan segera, kau bisa membawa Iris pulang? Kenapa kau masih mengulur-ulur waktu di sini? Wendy, di mana Iris? Ibu baptis. Bukannya ibu sibuk? Apa yang membuat ibu datang sendiri ke sini? Aku khawatir sesuatu terjadi pada Iris. Jadi aku datang untuk mengecek. Iris masih di rumah sakit. Istirahat dengan baik. Apa mungkin terjadi sesuatu? Sebenarnya, barusan, ada manis kecil yang mencoba menipuku. Itu sebabnya aku masih belum menjemput Iris. Matriark. Apa yang terjadi di sini? Ibu baptis. Dokter ini adalah manis kecil. Dia suka main permainan macam itu dengan pasien. Aku tidak tahan. Jadi, aku menyuruh pacarku memberinya pelajaran. Wendy, bukannya kau bilang padaku, kau selalu di sekolah, kerja paruh waktu? Baju semahal ini, bagaimana kau bisa membelinya? Setelan ini, hadiah dari seorang teman. Aku cuma berpikir, karena hari ini aku menjemput Iris dari rumah sakit. Aku berdandan sedikit. Itu bagus. Secara materi,
Aku bisa memberimu, tapi aku masih berharap kau belajar hidup hemat. Aku tahu. Karena kau masih punya urusan yang belum selesai di sini. Aku akan bawa seseorang dan pergi menjemput Iris dulu. Baik, kalau begitu aku tunggu di luar. Untukmu. Matriarch. Aku yakin banget dengar suara Iris. Ibu Baptis. Pasti ibu salah dengar. Iris baik-baik saja, sedang istirahat di rumah sakit. Masa dia tiba-tiba kabur? Gimana kalau aku ikut ibu masuk untuk menjemputnya? Tidak usah, selesaikan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan menjemput putriku. Ibu. Ibu benar-benar memanjakan Iris. Ibu sibuk sekali dengan pekerjaan, tapi ibu masih datang sendiri untuk menjemputnya. Iris adalah satu-satunya putriku, anak satu-satunya. Siapa lagi yang akan kumanjakan kalau bukan dia? Ibu juga punya aku. Ibu telah mensponsoriku selama bertahun-tahun. Di dalam hatiku, aku selalu menganggap ibu seperti ibuku sendiri. Aku sangat berharap aku bisa memanggil ibu. Ibu. Aku tahu kamu setia, tapi kita harus menunggu sampai Iris menerimamu. Aku akan masuk ke rumah sakit sekarang. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan persetujuan Iris. Kamu si manis kecil, kamu. Tanganku? Beraninya kamu menggigitku. Kembalikan tusuk konde itu padaku. Kembalikan. Kasih padaku. Kasih. Kamu tidak mau mengembalikannya, ya? Kalau begitu, mati saja kamu. Nona Wen, lepaskan saja. Dia hampir mati. Itu cuma tusuk konde. Matriarch tidak terlalu peduli dengan harta duniawi ini juga. Kenapa kamu harus repot-repot dengan si manis kecil? Baiklah, manis kecil. Anggap dirimu beruntung hari ini. Ayo pergi. Nona Jiang. Nona Jiang, Nona Gu. bangun. Nona Jiang, bangun. Nona Jiang. Tahan diri, tolong baik-baik saja. Nona Jiang, jangan tidur. Nona Jiang, kalau kamu tidur, kamu mungkin tidak akan bangun lagi. Tahan saja, nanti aku jemput ibumu ke sini. Bangun. Tahan, Nona Jiang. Iris. 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 Cari dia, sekarang. Ya, Bu. Cepat. Iris. Tahan saja, aku janji akan menjemput ibumu, untukmu. Jangan tidur, ibu akan segera datang. Iris. Matriarch, kondisi Nona Jiang tidak terlalu baik. Dia penuh luka. Yang paling parah ada di tangannya, kepala, dan lehernya. Tapi aktivitas otaknya mulai membaik. Jadi maksudmu, Iris bisa selamat? Saya tidak bisa memastikan. Saat ini, apakah dia sembuh atau tidak, ada di tangan takdir. Selain itu, dokter yang membawanya ke sini juga pingsan. Jadi untuk saat ini, kami belum bisa mengetahui siapa yang melakukan ini pada Nona Jiang. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Gunakan segala cara yang diperlukan. Aku ingin jawaban. Jika aku tahu siapa yang menyakiti Iris, mereka akan membayarnya. Aku akan pastikan mereka hancur. Aku akan menggiling tulang-tulang mereka menjadi debu. Jangan sakiti ibu. Diam kau. Iris. Tidak. Serahkan ke sini. Tidak.
Iris, kamu sudah sadar? Ibu. Ibu. Sudah. Jangan khawatir, ibu di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Ibu. Saya telah menjadi anak durhaka. Membuat ibu khawatir seperti itu. Iris. Kamu sudah sembuh sekarang? Oh, syukurlah, anak perempuanku. Akhirnya kembali normal. Kalau tahu kamu akan terluka, aku tidak akan menyuruh Xiao Ruan menjemputmu dari rumah sakit. Sekarang ibu sudah di sini. Ibu tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi padamu. Sepertinya ibu masih belum tahu kalau orang itu adalah yang ingin dijadikannya anak baptis. Aku bahkan belum pernah bertemu Wendy. Aku tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Jangan khawatir, dia adalah mahasiswa kurang mampu yang kubimbing. Dia sudah tangguh dan rajin sejak kecil. Dan sifatnya sangat lembut dan baik. Kamu pasti akan menyukainya. Lembut dan baik. Itu hanya akting, supaya dia bisa masuk ke keluarga Jiang. Hanya itu. Kalau dia bermimpi menjadi anak baptis ibu, maka akulah yang akan menghancurkan mimpi indah itu sendiri. Iris. Ibu. Iris, apa yang terjadi? Ibu, maafkan ibu. Ibu tersesat terlalu lama, membuatmu khawatir. Anak ibu yang manis, kamu adalah buah hati ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak peduli padamu? Ibu, maafkan ibu. Ibu merusak jepit rambut kesayanganmu, yang paling berharga. Anak bodoh. Selama kamu baik-baik saja, ibu juga baik-baik saja. Benda tidak bisa dibandingkan dengan orang. Di hati ibu, 10.000 jepit rambut mahal tidak ada artinya dibandingkan dirimu. Kalau ibu tahu siapa yang menyakitimu, ibu tidak akan membiarkan mereka lolos. Ibu tahu siapa pelakunya, tapi urusan ini ingin ibu tangani sendiri. Jangan khawatir. Ibu bukan lagi bodoh kecil yang tak berdaya. Ibu akan pastikan dia membayarnya. Bagus. Ibu percaya padamu, anak ibu. Akhirnya sudah dewasa. Untuk pesta penyambutanmu, ibu pesan 1 set berlian lengkap yang dibuat khusus untukmu. Ibu ingin anak ibu di pesta penyambutan ini menjadi pewaris wanita utama yang paling bersinar. Ibu, jangan malu-malu. Ini adalah sesuatu yang harus kamu tangani. Suatu hari nanti, aku akan menyerahkan seluruh grup di Hao dan keluarga Jiang kepadamu, ibu. Aku pasti akan mengurus semua ini sendiri, termasuk jepit rambut ini. Nanti, aku akan membawanya kembali ke toko untuk diperbaiki. Baik, asalkan kamu senang. Aku setuju dengan apapun. Nona Wen, bagaimana menurutmu yang ini? Terlalu tipis. Ini terlihat sangat murahan. Bagaimana mungkin ini layak untuk diriku? Putri sulung di Hao, sang pewaris wanita? Baik, jangan khawatir. Aku akan carikan yang lain untukmu. Nona Wen, lihat. Bagaimana menurutmu yang ini? Yang ini terlalu norak. Kalau aku memakai ini keluar, orang-orang akan mengira aku adalah orang kaya baru yang kampungan. Cari yang lain. Tentu saja, aku akan segera carikan yang lain untukmu. Kenapa kamu menaruh ini di sini? Jepit rambut pelanggan sudah diperbaiki. Dia bilang akan segera datang untuk mengambilnya. Jepit rambut Phoenix emas. Nona Jiang, jepit rambut Anda sudah siap. Tinggalkan saja. Lihat siapa yang ada di sini. Si manis kecil sendiri. Berani sekali kau membawa barang curian ke sini untuk diperbaiki? Kau benar-benar berani, ya kan?
Nona Wen. Anda kenal Nona Jiang? Nona Jiang? Nona Jiang apa? Dia bukan Nona Jiang. Biar kukatakan sesuatu. Tempat kelas atas seperti ini, kau biarkan sembarang orang masuk? Tidak takut dicuri? Hati-hati dengan mulutmu. Aku anggota di sini. Aku punya hak untuk berbelanja. Ah, yang benar saja. Wah, lihat dirimu. Si manis kecil ternyata tidak terlalu bodoh. Dia bahkan tahu tentang keanggotaan. Lucu sekali. Dan bukti apa yang kau punya untuk mendukung itu? Nona Wen. Mungkin ada kesalahpahaman. Nona Jiang memiliki kartu hitam Putri Palem. Satu-satunya pemegang kartu hitam untuk toko ini adalah ibuku. Titik. Dia hanya memiliki satu kartu utama dan satu kartu sekunder. Kartu sekunder yang asli ada di sini bersamaku. Jadi, yang dia pegang pasti palsu. Klien Black Card satu-satunya di toko ini adalah ibuku. Dia punya hanya satu kartu utama dan satu kartu tambahan. Kartu tambahan yang asli ada padaku. Jadi, yang dia pegang pasti palsu. Black Card Nona Wen. Asli. Yang kamu pegang pasti palsu. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan identitasmu? Karena kamu begitu curiga, ambil Black Card ini dan verifikasi. Mari kita lihat, apakah ini asli atau palsu. Jadi, ini palsu, kan? Keluarkan pembohong ini dari sini. Nona Wen, ini asli. Tidak mungkin. Maksudmu tidak mungkin, apa? Kartu tambahan yang kamu pegang itu asli, aku akui. Tapi yang aku pegang adalah kartu utama yang asli. Kartu utama hanya ibuku dan keluarganya yang dekat yang bisa memegangnya. Siapa kamu sebenarnya? Aku tahu. Kamu mencuri kartu ini. Apalagi yang kamu tunggu? Ambil kartu ini darinya. Kamu pikir dengan menyebar uang begitu saja, menyewa beberapa orang, lalu bisa membuktikan kamu yang asli? Begitu? Coba katakan. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk ini? Apa sampai habis gajimu berbulan-bulan? Nona Wen, kalau menurut saya, dia cuma pamer, basa-basi. Cuma mau menakuti kita dengan menyewa orang. Memanggil begitu banyak pengawal, langsung saja. Bagi yang tidak tahu, mungkin mengira ini perampokan. Betul. Siapa tahu dari mana dapat uangnya untuk menyewa mereka? Lihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada satupun merek bagus yang dipakainya, sama sekali. Dia tidak punya sedikit pun kelas seorang pewaris wanita. Di mataku, dia cuma pencuri. Beraninya kamu memukulku? Kamu tidak bisa bedakan benar dan salah, dan menghina Nona Jiang kami. Kamu pantas menerimanya. Nona muda, dia. Mana bisa dia bandingkan dengan wanita yang berdiri di sini, pewaris wanita grup di HO? Pewaris wanita grup di HO, hanya satu dan satu-satunya, dan itu adalah wanita yang ada di sampingku. Sedangkan wanita yang kamu bicarakan ini, aku bahkan belum pernah melihatnya. Kamu anjing yang menggertak orang dengan pamer kekuasaan. Berani mempertanyakan identitasku? Ingin mati? Benar. Nona Wen, hanya dengan jentikan jarinya, dia bisa menghancurkan kalian semua. Hari ini, kalian salah berurusan. Biar ku beritahu. Sebentar lagi, Nona Wen kami akan menelepon. Dan membuat kalian semua ditangkap dan dipukuli hingga babak belur. Sayang. Aku sangat penasaran. Dengan berapa pria tua kamu harus tidur untuk dapat uang buat pamer seperti ini? Apa kamu gila? Beraninya kamu memukul Chloe? Kamu ingin mati? Aku bukan cuma mau memukulmu, aku juga akan memukulmu.
Ini keterlaluan. Aku akan memberimu pelajaran. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Dasar jalan kecil. Kamu gila. Kamu tunggu saja. Kamu akan menyesal. Sekarang, siapa lagi yang mau membelanya? Sayang kecil, beraninya kamu memukulku. Aku akan bunuh kamu. Lepaskan. Apa kamu tidak waras? Aku adalah putri dari Putri Palam, grup Di Hao. Beraninya kamu menyentuhku. Aku bersumpah akan membunuhmu. Sayang kecil, beraninya kamu mempermalukanku. Ada apa? Kamu yang selalu main tipu orang. Sekarang giliranku yang balik menipumu. Tidak terima. Kamu. Bagaimana kalau ku bilang kamu memukulku sampai babak belur? Haruskah kuiris pipi kirimu? Atau hancurkan yang kanan? Beraninya kamu menyentuhku. Aku pasti akan bilang ke ibuku. Kamu mati. Baik. Kalau begitu, panggil dia. Aku ingin lihat. Siapa yang mati duluan? Tunggu saja. Kau takkan bisa lolos dari ini. Lepaskan. Nona Jiang, pesta penyambutan akan segera dimulai. Baik. Oh, iya. Beri perintah. Mereka cuma oportunis. Mereka tidak pantas bekerja di industri jasa. Pecat mereka. Dan masukkan mereka ke daftar hitam di mana-mana. Baik, Nona. Tolong jangan. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya butuh pekerjaan ini. Nona Jiang. Saya tahu saya salah. Ibu baptis. Wendy, sayang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Wajah saya ditampar oleh si manis kecil. Sekarang saya tidak bisa muncul di depan umum. Apa? Keterlaluan. Siapa yang berani menyentuh anak baptisku? Jangan khawatir. Masalah ini, ibu baptismu yang akan menanganinya. Dia takkan luput dengan mudah. Sekarang, pergi ke ruang ganti dulu. Dan tutupi memar di wajahmu itu. Ada tamu yang harus kau temui nanti. Matria, ada beberapa dokumen mendesak. Yang memerlukan perhatian Bapak, Ibu segera. Ini pasti putri-putri Palem. Dia secantik Dewi. Kudengar, bankuet ini diatur oleh Putri Palem. Hanya untuknya. Dia terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Kita tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Pewaris wanita sejati itu memang di kelasnya sendiri. Sikapnya sungguh tak tertandingi. Hari ini, akulah bintang utamanya di bankuet reuni keluarga ini. Takkan ada yang mencuri perhatian dariku. Sayang. Saat kau akhirnya sukses besar. Jangan lupakan aku. Nona Gu sudah tiba. Bagaimana mungkin? Manis kecil itu. Manis kecil. Kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Justru itu yang mau aku lakukan di sini. Beraninya kamu menyamakan dirimu denganku? Pesta pengakuan keluarga hari ini. Akulah bintang utamanya. Aku di sini untuk diakui. Ya, aku jelas berbeda denganmu. Aku kesini untuk memutuskan hubungan keluarga. Dengan kehadiranku di sini hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan ular berbisa ini
menyusup masuk ke dalam keluarga Jiang. Lucu sekali. Kamu si manis kecil, masih belum sadar dari kegilaanmu? Hari ini, Putri Palem dari grup Dihao sendiri yang mengatur pesta pengakuan keluarga ini. Kamu punya undangan gak sih? Kamu cuma nyelonong masuk dan mau buat masalah dengan omongan putus hubungan keluarga yang gak jelas ini? Semua yang ada di sini milik keluargaku. Aku nggak perlu undangan. Keluargamu? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu itu anak ibuku? Bukan. Kalau kamu, mungkin. Sudah jelas. Tentu saja aku anak ibuku. Semua orang yang hadir tadi, lihat sendiri betapa ibuku menyayangiku. Sedangkan kamu, cuma seorang pembohong. Cuma mau naik kelas sosial aja. Kamu pasti sudah gila. Berpikir bisa menikah masuk keluarga kaya dan berubah dari burung gereja menjadi phoenix. Bagaimana orang seperti ini bisa menyelinap masuk ke pesta yang diadakan Putri Palem sendiri? Dia lumayan cantik sih. Tapi aku nggak ngangka, yang berkilau belum tentu emas. Ternyata ada orang seperti ini. Benar-benar jangan nilai buku dari sampulnya. Ada orang seperti ini di pesta, mengganggu pemandangan. Mending usir saja dia. Dengar nggak, manis kecil? Kamu nggak diterima di sini. Keluar dari sini, sekarang. Aku peringatkan, jangan bikin aku naik darah. Kalau kamu pergi sendiri sekarang, mungkin aku masih kasih kamu sedikit muka. Sebentar lagi, akibatnya nggak akan segampang ini. Baiklah. Aku malah penasaran, takdir seperti apa yang menungguku. Kamu si manis kecil. Berani sekali kamu memprovokasiku. Pengawal, usir dia. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Nona Jiang kami? Apa yang baru kamu katakan? Kamu bilang si manis kecil ini adalah Nona Jiang? Bagaimana menurutmu? Nona Jiang. Maaf saya terlambat, Nona. Semoga Nona baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak mungkin benar-benar Nona Jiang, kan? Kita sudah memukulnya sebelumnya. Kita benar-benar kacau. Tenang. Gadis itu tidak mungkin putri ibu baptis saya. Asisten khusus Shen. Oh, sekarang saya mengerti. Sebagai orang kepercayaan ibu baptis saya, bagaimana mungkin kamu membela orang luar? Jadi kalian berdua adalah sepasang manis kecil, ya? Hati-hati dengan nada bicaramu. Jadi defensif, ya? Lihat apa yang sudah saya katakan. Kalian berdua, kalau tidak ada apa-apa di antara kalian, kenapa jadi begitu defensif? Hina saya semau kamu. Tapi jangan hina Nona Jiang kami. Antara dia dan saya sama sekali tidak bersalah. Asisten khusus Sheng, saya hanya mentolerir kamu karena kamu adalah orang kepercayaan ibu baptis saya. Itu satu-satunya alasan saya bersikap sopan. Tapi jangan berani-berani melampaui batas. Hari ini adalah makan malam pengakuan keluarga yang diadakan ibu baptis saya. Kalau kamu membela orang luar, tidakkah kamu takut dengan konsekuensinya? Hari ini, tapi pesta pengakuan ini disiapkan oleh ibuku. Kamu malah membantu orang luar, tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi? Kamu diangkat sebagai Putri Palem. Merangkak naik ke grup Dihao untuk menjadi CEO baru. Mimpi indah yang kamu rancang. Sayangnya, waktunya bangun. Apa yang kamu bicarakan? Dalam 10 detik, kamu akan melihat kenyataan pahit setelah mimpimu hancur. Betapa kejamnya itu. 9, 8. Aku tidak percaya kalau manis kecil sepertimu benar-benar punya kemampuan.
Halo? Maaf, Nona Wen. Anda sudah dipecat. Apa? Halo. Maaf, Nona Wen. Posisi Anda telah dihentikan. Apa? Mungkinkah wanita itu benar-benar putri Ibu Baptis? Wendy, jangan takut. Pasti, wanita itu dan krunya. Di balik penipuan ini, pikirkan, dia bahkan bisa mendapatkan fotomu bersama Putri Palem, memalsukan nomor telepon. Mudah sekali baginya. Tepat. Kamu benar sekali. Masuk ke grup Dihao. Hanya butuh sepatah kata dari ibuku. Sejak kapan tugas bawahan HR rendahan untuk memberitahu aku? Aku tidak percaya selain mencuri. Kau berani melakukan penipuan juga. Tepat, main-main dengan harimau. Dia benar-benar tidak takut sama sekali. Kau akan membusuk di penjara. Masuk penjara tidak membuatku takut. Tapi aku penasaran apakah kalian berdua takut. Siapa tahu? Ini adalah semua bukti melawan kalian, Wendy dan Paul. Selama bertahun-tahun menggunakan nama ibuku untuk menipu orang di mana-mana. Semuanya. Dari mana kau dapatkan ini? Selama ini, kalian berdua telah menipu begitu banyak orang. Sekarang kalian ingin berhenti dan masuk ke keluarga Jiang. Mimpi saja. Kamu sudah menipu begitu banyak orang. Dan sekarang kamu pikir bisa pensiun begitu saja dan bergabung dengan keluarga Jiang? Mimpi kali. Sayang. Oh, tidak. Dengar, cantik. Serahkan saja dokumen itu. Dan aku akan membuatmu jadi wanita yang sangat kaya. Aku tidak mau uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku akan memastikan kamu menghadapi konsekuensinya. Kamu akan membayar untuk setiap kejahatan yang telah kamu lakukan. Kamu. Hei, kenapa kamu takut sama dia? Hanya karena secari kertas? Dan kamu mengharapkanku untuk mengaku? Mimpi. Dengan semua bukti ini, kalian berdua akan tumbang. Sekarang kamu tidak punya bukti, kan? Mari kita lihat apa lagi yang kamu punya untuk membuatku mengaku. Hari ini adalah jamuan pengakuan yang disiapkan oleh Putri Palem dari grup Dihao. Tidak ada yang menyuruhku apa yang harus dilakukan di wilayahku sendiri. Pengawal, tangkap dia. Nona Jiang. Tidak apa-apa. Hari ini, dia akan belajar bahwa ini bukan pernah menjadi tempatnya sejak awal. Bukan sekarang. Dan tidak akan pernah. Dasar penyihir. Hari itu di rumah sakit, seharusnya aku Memukulmu. hingga babak belur. Sekarang kamu sudah dalam cengkeramanku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kalau begitu coba saja. Wendy, kamu serakah. Kamu munafik. Dengan kata-katamu yang manis, kamu membujuk hingga memenangkan kepercayaan ibuku. Dia telah membiayaimu selama bertahun-tahun. Tapi di belakangnya, kamu telah melakukan kejahatan dan menindas orang. Hari ini, saatnya untuk fase ketiga. Kamu, terus saja mulutmu berbicara. Dan akan kucabut mulut pembohong itu dari wajahmu. Kamu berani memukulku? Kalau kamu begitu tangguh, jangan berani bergerak. Saat ibuku sampai di sini, kalian berdua akan mati. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang akan dia suruh bayar. Saat dia sampai di sini, aku atau kamu. Minggir dari jalanku. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku akan mengembalikan setiap ons rasa sakit yang kamu berikan padaku. Aku mengembalikan semuanya padamu. Tangkap dia. Lepaskan. Lepaskan istriku. Paul. Kamu sudah lolos dari ini cukup lama. Hari ini, aku menegakkan keadilan. Aku akan memberimu pelajaran. Kalau kamu berani menyentuhku, saat ibuku sampai di sini, dia akan mencabik-cabikmu. Memamerkan kekuatanmu, ya? Pukul aku sekarang. Sebentar lagi,
Aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Menyimpan dendam, ya. Sayang kecil. Kamu, ini untuk perbuatan jahatmu. Untuk menindas yang lemah. Untuk tiranimu, sayang kecil. Kamu tamat. Masih banyak bicara. Putri Palem telah tiba. Ibu Baptis, aku hampir dihajar habis-habisan. Kamu harus membelaku. Wendy, apa yang terjadi denganmu? Siapa sih yang buta dan berani menyakiti kamu seperti ini? Itu selirnya. Terakhir kali aku menjemput Iris dari rumah sakit, dia menghalangiku. Dia cuma berpura-pura jadi korban biar kamu kasihan. Supaya dia bisa menggantikanku sebagai anakmu. Apa? Untungnya, aku berhasil menghentikannya. Tapi untuk balas dendam padaku, dia malah datang ke toko dan menyerangku. Hari ini, Dia bahkan merebut tempat ini. Ibu Baptis, kamu harus membelaku. Pacarku dan aku sama-sama hampir dihajar habis olehnya. pertama anakku disakiti. Sekarang anak baptisku juga mengalami penderitaan yang tidak pantas ini. Ini benar-benar keterlaluan. Siapa yang menyakitimu? Aku akan buat dia berlutut dan minta maaf padamu. Dia, Sosok itu terlihat sangat familiar. Iris. Siluet itu, kenapa terlihat sangat familiar? Iris. Ibu Baptis, jangan pergi. Wanita itu membawa banyak orang, dan mereka sudah menguasai sepenuhnya balai jamuan ini. Aku baru saja sedikit berdebat dengannya, dan dia malah memukulku seperti ini. Kalau ibu ke sana, pasti akan terluka. Berani-beraninya mereka menyakiti orang. Di jamuanku, itu benar-benar tidak tahu hukum. Dan bukan itu saja, dia bahkan menggoda asisten khususmu. Dia bersekongkol dengannya, bekerja dari dalam, untuk mengganggu aku dan Wendy. Benar, Ibu Baptis. Asisten khusus Sheng. Sebenarnya dia melihat apa? Pada wanita itu, Tanpa mencari tahu kebenarannya, dia membantunya memukulku. bagaimana mungkin? Aku tahu karakter Sean. Dia tidak akan, karena alasan pribadi, melawan atasannya. Bagaimana tidak mungkin? Dia tidak hanya memukulku. Dia juga bilang akan mengusirku dari sini. Sean, kemari dan jelaskan dengan jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Matriark, masalah ini, hanya Wendy yang memfitnahku. Tolong jangan percaya cerita sepihaknya. Aku memfitnahmu tentang apa? Kamu cuma asisten khusus rendahan. Buat apa aku repot-repot memfitnahmu? Betul. Kamu ini, sampah masyarakat macam apa? Wendy kami, adalah, anak baptis Putri Palem. Kapan Wendy dan pacarnya menjadi sangat kasar? Ibu Baptis, aku melihat asisten khusus ini bercumbu dengan orang itu dengan mataku sendiri. Kalau kamu bilang mereka tidak terlibat, siapa yang percaya? Diam. Apa kamu tahu, siapa sebenarnya wanita yang terus kamu sebut? Itu, Siapa lagi dia? Dia cuma orang tak berguna yang seharian hanya memikirkan naik kelas sosial, mencuri, dan menjual dirinya. diam. Dia adalah putri kandung matriark, nona muda keluarga Jiang, Iris Jiang. Manis kecil, beraninya kau memukulku? Ibu Baptis, ibu melihatnya, kan? Dia bukan hanya membelanya, tapi sekarang, tepat di depan ibu, dia berani menyentuhku. Ibu harus menghukum si manis kecil yang berkhianat ini dengan berat. Sean, sejak kapan kau menjadi orang yang sembarangan memukul orang? Matriark, aku tidak melakukannya. Ini semua gara-gara Wendy ini. Dia yang keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Seberapa keterlaluanku? Mungkinkah seburuk wanita ini? Waktu itu, atas perintah ibu, aku pergi ke rumah sakit untuk menjemput Iris. Wanita ini mengatur tabrakan untuk menghalangiku, dan sengaja melukai anjingku. Kau berbohong. Aku tidak berbohong. Aku konfrontasi wanita ini di tempat, tapi setelah dia tahu siapa diriku, dia malah mengeluarkan token yang dia curi untuk menipuku. Aku tidak percaya padanya. Jadi dia mengamuk dan menggigitku. Gigitan macam apa ini? Ibu Baptis,
ibu harus membela diriku. Apa yang lucu? Bukankah ini lucu? Cara kau memutarbalikkan fakta. Kau mungkin bisa menghidupkan orang mati. Tapi percuma. Lagi pula, di depan ibuku. Semua yang kau katakan hanyalah lelucon. Benar, kan, Ibu? Ibu. Iris. Apa? Tidak mungkin. Kamu putri Ibu Baptis? Iris, kalian berdua saling kenal? Ya, saling kenal. Lebih dari sekadar kenal. Kami bahkan sempat bersih tegang. Iris. Aku yang salah sebelumnya. Ada sedikit gesekan di antara kami. Tolong, jadilah orang yang lebih dewasa. Maafkan aku, oke? Sekarang kamu minta maaf? Tadi saat kamu menghinaku, kenapa aku tidak mendengarmu menggunakan nada yang semanis ini untuk berbicara denganku? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Baptis, aku sebelumnya tidak tahu kalau dia adalah Iris. Jadi, kami sempat berselisih kata. Maaf, aku tidak punya saudara perempuan yang oportunis sepertimu. Iris, aku tidak oportunis. Aku sedang naik darah saat itu. Jadi, kata-kataku agak tajam. Tajam kata-katamu. Berbicaranya seperti seorang sarjana sejati. Kamu ahli dalam eufemisme. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ceritakan dengan jelas pada semua orang bagaimana kamu menindasku dan memukuliku sampai babak belur? Apa? Orang yang menyakitimu ternyata Wendy. Orang yang menyakitimu ternyata Wendy. Tidak, aku tidak. Iris, bagaimana bisa kau menjebakku seperti ini? Lihat, semua dokumen sudah hancur. Tidak ada kamera di jalan hari itu. Selama kau tidak punya bukti, aku bisa saja lepas dari seluruh insiden pemukulan ini. Dan aku masih punya kesempatan untuk masuk ke keluarga Jiang. Aku menjebakmu. Tentu saja, Iris. Kalau kau bilang aku memukulmu, mana buktinya? Tidak ada bukti berarti itu fitnah. Bahkan jika ibumu adalah Putri Palem, bukan berarti dia bisa menutupi kesalahanmu. Kau mau bukti? Baiklah. Aku punya buktimu di sini. Bodoh banget. Waktu itu di rumah sakit. Seharusnya aku menghajarmu habis-habisan. Sekarang kau sudah dalam genggamanku. Aku akan pastikan kau membayar mahal. Jadi waktu itu di rumah sakit, kaulah yang menyakiti putriku. Kaulah. Ibu. Ini semua salah paham besar. Biar aku jelaskan. Salah paham. Jadi waktu itu di rumah sakit adalah kamu yang menyakiti putriku, kamu, Ibu Baptis. Ini semua cuma salah paham. Biar aku jelaskan. Salah paham? Kamu memukul putriku sampai dia harus masuk ICU. Dia hampir mati. Tidak, itu tidak benar, Ibu Baptis. Tolong, dengarkan aku. Semua ini memang berantakan. Ini, dia yang duluan mukul anjingku. Makanya aku. Ini sama sekali tidak rumit. Dia, Wendy menyalahgunakan koneksinya untuk menindas orang. Dia pamer pengaruh pakai nama ibu. Dia menindas semua orang. Itulah yang dia lakukan. Bukan begitu kejadiannya, Ibu Baptis. Ibu tahu, aku dibesarkan dalam kesulitan. Aku cuma buta karena keserakahan sesaat. Makanya aku berbuat salah. Ibu Jiang. Sebenarnya Wendy tidak jahat. Dia belajar sangat giat. Bukankah itu semua cuma untuk membuktikan dirinya? Ijazah bisa menyaring para pemalas, tapi tidak bisa menyaring sampah masyarakat. Seberapa mentereng pun gelarnya, itu tidak menggambarkan karakternya. Iris, apa yang terjadi dulu? Semua sudah berlalu. Apa yang ibu mau aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Bisakah kita melupakan masa lalu? Aku yang hampir mati dipukuli. Aku hampir mati, bukan kalian berdua. Dan sekarang kalian pikir dengan santai. Lupakan saja, bisa menutupi semuanya. Tapi kamu sekarang baik-baik saja, kan? Lagi pula, kondisi kesehatanmu tidak terlalu baik. Biarkan Wendy tinggal untuk membantu mengelola perusahaan untukmu. Dengan begitu,
Kamu punya waktu untuk berobat. Betul. Dengan cara ini, Ibu Baptis bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Cukup. Biar kujelaskan satu hal dengan jelas. Keluarga Jiang kami dan grup Bihao hanya punya satu pewaris. Dan itu adalah putriku, Iris. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuh apa yang menjadi haknya. Bukan itu maksudku, Ibu Baptis. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ibu tahu itu. Aku selalu sangat patuh dan selalu mengikuti aturan. Oh, aku tahu. Aku tahu kamu selalu bersikap sangat baik. Tapi kamu tidak pernah seharusnya berani mengulurkan tangan kepada irisku yang berharga. Ibu Baptis, tunggu, itu tidak benar. Percayalah padaku sekali ini, oke? Matriark, saya sudah membuktikan identitas Nona Jiang. Sudah lama sekali, tapi si Wendy ini, dia menolak untuk mempercayainya. Dia sangat bersikeras untuk membuktikan bahwa Nona Jiang adalah seorang penipu, dan yang lebih parah, dia memutar balik fakta. Dia memfitnah Nona Jiang dan saya, mengklaim kami sedang berselingkuh. Sean adalah asisten kepercayaan saya. Dia sudah tumbuh besar di sisi saya sejak kecil. Dia seperti saudara bagi Iris. Beraninya kau menghinanya seperti itu? Tidak, Ibu Baptis. Biar saya jelaskan. Kalau saja saya tahu bahwa Iris adalah putri ibu, saya tidak akan berani menyentuhnya. Ini semua salah paham besar. Salah paham? Lalu bagaimana dengan semua memar dan luka yang saya dapat? Apakah itu juga cuma salah paham? Sekarang kau tahu saya, putri ibu, jadi kau tidak berani menyentuh saya. Tapi kalau saya benar-benar bukan pewaris wanita keluarga Jiang, apakah itu berarti saya pantas dipukuli seperti ini? Ibu Baptis, Diam. Kau berani memukuli putri saya seperti ini, dan masih memanggil saya Ibu Baptis? Ibu Baptis. Tidak, bukan seperti itu. Ambilkan liontin Gio untuk upacara pengakuan. Baik. Ibu Baptis, apa yang ibu lakukan? Ibu Baptis, apa yang kamu lakukan? Dua liontin giok ini, awalnya adalah satu. Ini dimaksudkan untuk menandai masukmu ke keluarga Jiang, dan agar kamu seperti saudara bagi putriku. Tapi sekarang, kamu tidak layak memakainya. Kamu, sebagai anak baptisku, aku tidak menginginkanmu lagi. Apa? Ibu Baptis, tolong, jangan. Pesta ini seharusnya untukku. Dan sekarang, apakah kamu mengusirku? Apa ini? Ini membuat kita jadi bahan tertawaan. Pesta adopsi yang begitu megah, tiba-tiba dibatalkan. Reputasi keluarga Jiang akan hancur total. Tapi, kalau kamu membiarkan orang dengan moral yang begitu busuk masuk ke keluarga Jiang di masa depan, tidak akan pernah tenang. Pesta adopsi untukmu. Pernahkah aku mengatakannya? Pesta ini, dari awal sekali, selalu dimaksudkan untuk merayakan kesembuhan Iris dan kepulangannya. Dan, pesta adopsimu itu hanya bagian kecil dari pesta penyambutannya, sekadar formalitas, pikiran tambahan. Ini cuma seremoni mewah, tidak lebih. Apa? Tidak. Itu tidak mungkin. Pesta ini disiapkan untukku. Ibu Baptis, aku tahu ibu marah, tapi aku tidak tahu caranya. Ibu Baptis, aku tahu aku salah. Aku mohon ibu maafkan aku. Iris, aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti kamu. Kamu, kesini. Ayo ikut berlutut memohon bersamaku. Ibu Baptis, mohon berbaik hati. Maafkan kami. Jadi, apa ibu mau maafkan aku sekarang? Kau menyakiti irisku yang berharga. Kau pikir dengan berlutut memohon beberapa kali bisa membuatmu diterima di keluarga Jiang? Mimpi saja.
Kamu pikir berlutut memohon bisa membuatmu diterima di keluarga Jiang? Mimpi saja. Sudah berakhir. Bertahun-tahun berencana, terbuang sia-sia. Kamu dan Paul Zhao melakukan penyerangan dengan sengaja. Menurut hukum Veridia, menyebabkan luka serius. Dihukum penjara 3 tahun, hingga maksimal 10 tahun. Ibu Jiang, tolong. Saya masih muda. Saya tidak mau masuk penjara. Saya mohon. Mengingat sejarah kita bersama, tolong lepaskan saya. Ini semua salah. Kalau kamu tidak begitu, sombong dan otoriter, menindas yang lemah, kamu tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Ibu Jiang, ibu tidak pernah mengalami sindrom kaya mendadak. Saya tidak bermaksud. Saya hanya sesaat buta karena keserakahan. Karena itulah saya membuat kesalahan besar. Ibu, jangan dengarkan dia mengoceh omong kosong. Saya sudah menyelidiki. Wendy tidak pernah menjadi siswa miskin. Selama ini, dia berpura-pura sebagai mahasiswa miskin untuk menipu dana darimu, Ibu. Itu penipuan. Itu malah membuatnya lebih parah. Dia harus menjalani setidaknya 15 tahun. Tidak, itu tidak benar. Ibu baptis. Dialah orangnya. Dia yang menyuruhku melakukannya. Dia mengancam dan menyuapku. Apa yang baru kau katakan? Ini semua salahmu. Kau akan melakukan apa saja untuk menaiki tangga sosial. Aku akan menghajarmu habis-habisan, penyihir. Lepaskan aku. Bawa mereka pergi. Ya, Matriarch. Ayo pergi. Semuanya. Drama kecil hari ini. Saya minta maaf atas pertunjukannya, namun ini hanyalah episode kecil. Saya memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk diumumkan kepada kalian semua. Saya akan mentransfer semua saham saya di grup Dihao kepada putri saya, Iris. Mulai hari ini, dia akan menggantikan saya sebagai kepala dari grup Dihao. Iris, saya berjanji padamu, putriku, bahwa mulai hari ini tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Akhir.